Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14 mata kuliah database terdistribusi uh, dengan soal 3 soal, yaitu yang pertama itu menjelaskan alternatif pengantaran data, yang kedua itu menjelaskan data warehouse, dan yang ketiga itu menjelaskan World Wide Web atau WWW. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Riki Lenda Putra, BP 18 dengan akhiran 017. Langsung saja masuk dalam jawaban yang pertama, itu apa sih itu alternatif pengantaran data. Alternatif pengantaran data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari 2 atau lebih alat atau device seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antar komputer atau komputer dengan terminal, dan komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Sedangkan itu transmisi data elektronik melalui beberapa media, yaitu kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Itu sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data sering disebut sebagai jaringan komunikasi data. Yang kedua itu apa itu dengan data warehouse. Sebelumnya kita harus tahu definisi dari data warehouse, yaitu definisi umum dari data warehouse atau gudang data adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, penggajian, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisa sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Itulah mengapa gudang data termasuk dalam sebuah parameter untuk menunjang kegiatan bisnis intelijen. Itu kita masuk dalam itu fungsi dari data warehouse. Yang pertama itu dapat membantu dalam mengambil keputusan, dan kedua itu mudah dan cepat dalam mengakses data. Yang ketiga itu menciptakan konsistensi data. Yang keempat itu menghasilkan ROI yang optimal, dan yang terakhir itu menyediakan historical intelligence. Selanjutnya masuk dalam soal yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW. Waring Wera Wanua biasa lebih terkenal disingkat dengan WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi masalah untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Secara umum, pengertian dari World Wide Web adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dari dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP, TCP/IP, atau bisa disebut juga web, yang dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris yaitu Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi World Wide Web adalah yang pertama itu Web Mail Service. Apa sih Web Mail Service? Itu memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Web Email Service menawarkan akses mudah dan penyimpanan pesan email untuk menggunakan yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Yang kedua yaitu fungsinya yaitu search engine, yaitu merangkum semua website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka adalah search engine alias mesin pencari. Ini membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Yang terakhir yaitu ada web hosting, yaitu layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirimkan situs web atau halaman web ke internet. Situs web host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas pertemuan 14. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.